Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membuka wawancara pada hari ini tentang demokrasi dan penegakan hukum. Pertama, untuk Bapak boleh memperkenalkan diri, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursyidul Wildan. Saya sekretaris LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di samping itu saya juga pengajar mata kuliah fikih politik, ya namanya, kalau di sini ada fikih politik dan hukum tata negara. Itu aja, mungkin cukup ya. Terima kasih, Pak. Mungkin boleh, Pak, kita masuk langsung ke pertanyaannya. Boleh, silakan ya. Pertanyaan pertama, Pak, tentang demokrasi. Sejauh mana sistem demokrasi di Indonesia saat ini benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat? Dulu tuh ada ahli di bidang politik, namanya Francis Fukuyama, ya. Nanti kalian boleh baca deh bukunya, terkenal banget. Francis Fukuyama bilang, ya memang ada alternatif lain yang lebih baik selain demokrasi. Dia mengajukan pertanyaan kayak gitu. Jadi menurut dia hari ini sistem demokrasi lah yang paling baik yang ada gitu sampai hari ini, ya. Jadi apakah demokrasi kita hari ini sudah mencerminkan kedaulatan rakyat? Itu diskusinya bisa panjang. Tetapi secara prosedural memang kita sudah melaksanakan demokrasi gitu. Secara prosedural, ya. Jadi prosedur demokrasi sudah dilakukan oleh bangsa kita hari ini. Oke, karena itu ya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, ya, Pak. Bagaimana peran partai politik dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia, dan apakah mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat atau elit politik? Sulit memang menjawabnya, tapi faktanya memang, ya, partai politik kita yang ada hari ini itu kadang-kadang seharusnya mereka menjadi perpanjangan suara dari suara rakyat, itu tidak connect kalau bahasa kita sekarang. Kadang-kadang kehendak rakyat dengan kehendak partai politik yang berkuasa misalnya di pemerintahan itu nggak nyambung. Jadi kalau ditanya tadi, pertanyaannya adalah apakah partai politik lebih mementingkan kepentingan partainya, ya saya mohon maaf dengan segala hormat saya harus menjawab hari ini ya. Hari ini memang kelihatannya memang partai politik kita masih concern dengan kepentingan partainya atau kelompoknya sendiri gitu. Oke. Banyak pertanyaan kita? Banyak nggak pertanyaannya? 10 ya? Mungkin kita ambil 8 aja sih, Pak. Oh gitu? Oke. Sip, kalau masih banyak? Izin bertanya, Pak. Apakah kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di Indonesia masih terjamin atau semakin mengalami tekanan? Sejak reformasi kan kita punya kebebasan pers tuh. Sejak reformasi era 98, sebelumnya kan pers dan media kita agak tertekan, tapi setelah pasca reformasi memang pers bebas, bahkan kadang-kadang hari ini kebablasan kan, tapi apalagi di era media sosial gitu kan, jadi kontrol pers atau media terhadap pemerintah itu sebenarnya luar biasa ketat kan. Sekarang tuh ada istilah yang keren tuh, no viral no justice kan gitu kan. Kalau viral baru dia keadilannya muncul. Jadi kontrol pers, ya,
itu luar biasa memang di era-era media sosial ini. Walaupun media-media mainstream ya, itu kadang-kadang juga tidak luput dari kooptasi atau campur tangan pemerintah, ternyata begitu. Tapi media sosial kayaknya tidak bisa dikontrol oleh pemerintah karena sifatnya yang independen, bebas. Tetapi di luar itu ada media-media mainstream yang harusnya mengontrol pemerintah. Hari-hari ini memang agak mengkhawatirkan. Nah, hari-hari ini agak ada beberapa, saya nggak mau sebut ya, ada beberapa acara yang ada di salah satu TV nasional misalnya, itu viral dulu, banyak sekali penontonnya, tapi hari ini tiba-tiba nggak ada gitu kan. Nah, misalnya itu saya nggak mau sebut. Artinya memang kalau bukan campur tangan pemerintah, karena acara itu dianggap terlalu kritis dengan pemerintah, itu di media mainstream. Tapi di media sosial kayaknya memang terlalu bebas juga kan, netizen kita itu bisa ngatain apapun pemerintah tanpa data dan fakta misalnya, itu juga berbahaya gitu loh. Ya, generasi kalian kan kalau ngekritik apa misalnya pemecatan STY misalnya kemarin kan itu luar biasa di platform X misalnya kan, atau Instagram ya, kalau biasa. Tapi media mainstream lagi-lagi media mainstream itu maksudnya misalnya kayak TV-TV nasional gitu kan, koran-koran nasional itu hari ini kayaknya memang juga di ada kooptasi dan campur tangan pemerintah. Dari penjelasan yang Bapak bilang tadi itu, menurut Bapak deh, apakah demokrasi di Indonesia itu mengalami semakin berkembang atau justru mengalami kemunduran? Ya, kemunduran memang pasti. Kira-kira apa sih Pak indikator? Ada beberapa survei, nanti kalian boleh baca ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga global dunia. Namanya satu misalnya ada The Economist Unit atau menurunkan korupsi kita. Itu sangat penting karena masyarakat sipil memang harapan kita satu-satunya. Di Indonesia kan banyak tuh kelompok-kelompok masyarakat sipil yang concern terhadap pemberantasan korupsi itu. Ada ICW kan, ada MAKI, dan lain sebagainya. Jadi kontrol mereka terhadap pemberantasan korupsi itu memang sangat kita butuhkan. Sejauh mana reformasi hukum diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat? Ya tadi saya bilang, tadi sudah cerita bahwa reformasi hukum kita memang masih terus berjalan kan, dan itu tidak akan pernah selesai karena dunia cepat sekali berubah, maka hukum kita juga harus cepat berubah. Kalau dalam istilah anak-anak IAIN itu ada satu teori namanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi hukum itu berjalan sesuai dengan alasannya, begitu kan? Hukum itu berjalan sesuai dengan alasannya apa, ilatnya apa gitu. Jadi reformasi hukum kita juga akan terus berlanjut, harus berlanjut, tidak bisa. Eranya sudah sangat dinamis ya, eranya sekarang sangat dinamis, cepat sekali berubah, maka hukum kita juga harus cepat menyesuaikan dengan aturan-aturan yang baru begitu, fenomena-fenomena baru kan, misalnya macam-macam soal pajak, soal lain semacam. Saya kira itu ya. Kenapa? Terima kasih Bapak Ya. Sudah mau merepotkan waktunya. Santai pasal. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.